Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ihsan Nugraha dengan NIM 212101111 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Apa itu dinamis? Dinamis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya, dan mengandung dinamika. Eh, Apa dinamisasi Pancasila itu? Pancasila sebagai ideologi dinamis memiliki energi yang di dalam dirinya untuk mempertahankan identitasnya di satu pihak dan di pihak yang lain, terbuka dan berdialog dengan perubahan zaman dengan segala dinamika dan berbagai ideologi yang mengikutinya. Jadi dinamisasi Pancasila itu adalah seperti gimana gitu. Jadi Pancasila itu harus bisa mengikuti zaman gitu dalam artian. Tapi itu juga dalam hal tarif-tarif mengikuti juga gitu ke dalam hal-hal yang ada di dalam Pancasila itu tersendiri. Dan setelah itu dinamisasi Pancasila dalam hukum. Dinamisasi Pancasila dalam hukum adalah berubah-ubah atau amandemennya hukum di Indonesia karena akan mengikuti zaman, khususnya zaman sekarang gitu. Dan apa itu amandemen gitu? Amandemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Hmm, Di sini kita akan menjelaskan tentang amandemen ya, amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama itu adalah amandemen pertamanya bisa kita lihat pada tahun 1999, eh, diterapkan pada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Setelah itu amandemen kedua pada tahun 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal, dan amandemen ini dilakukan dengan menambahkan beberapa aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Dasar. Setelah itu amandemen ketiga dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 2001. Amandemen ketiga ini ada beberapa pasal atau bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, gitu. Wewenang MPR, kepresidenan, pemakzulan, keuangan negara, kekuasaan hakiman. Setelah itu amandemen yang keempat terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2002. Amandemen ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Kenapa sih amandemen ini dijelaskan? Karena ini adalah salah satu contoh dari dinamisasi dinamisasi Pancasila dalam hukum yang ada di Indonesia gitu. Jadi seiringnya mengikuti zaman, Pancasila pun mengikuti gitu dalam hal-hal seperti Undang-Undang Dasar gitu diubah-ubah dan sebagainya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah melihat dan mendengarnya. Mohon maaf apabila tutur kata dari saya ada kesalahan atau apapun. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.